Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang juga diberkahi insyaallah, di Mushola Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu juga turun pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kewajiban kita, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan atas kemudahan dari Allah, kita bisa memasuki bab yang ke-12 tentang bab ke-12 pada Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, yang disyarah atau yang dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, semoga Allah menjaganya. Pada bab yang ke-12 ini, Syekh membawakan bab tentang minasyirki an-nazru li ghairillah, termasuk sebuah kesyirikan dia bernazar untuk selain Allah. Kita sering kita sering mendengar kalimat, kalau anak saya lulus ujian, saya akan bersedekah makanan misalnya. Atau kalau usaha saya maju atau saya naik pangkat, saya akan bangun masjid. Kita sering mendengar kalimat-kalimat yang seperti ini. Kalau saya diterima di suatu perusahaan, maka saya akan motong kambing misalnya, atau motong sapi. Nah, inilah yang disebut dengan nazar. Kalau orang pribumi daerah kita ini masih sering melakukan nazar, ikhwan. Apakah nazar ini haram, Ustaz? Termasuk kesyirikan? Nanti insya Allah kita perinci. Nazar secara garis besar, yaitu dia mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib untuknya. Ini secara global. Nazar dia mewajibkan suatu ibadah yang sebenarnya tidak wajib. Ini secara global. Ada hadis atau dalil dari Nabi Muhammad SAW tentang
terlarangnya memulai nazar. Nah, gimana ini kok terlarang memulai nazar? Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa keduanya? Ibnu Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang anin nazri, dari bernazar. Qala, berkata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yaruddu syai'an. Nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu hanya dikeluarkan bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Ini siapa yang bilang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita. Kita hanya meneruskan. Jadi Kanjeng Nabi sendiri yang bilang bahwa nazar itu tidak merubah sesuatu. Bahkan nazar itu hanya dikeluarkan bagi orang-orang yang pelit. Aslinya, sejatinya orang yang seperti ini tuh dia tuh pelit. Karena apa? Kalau nggak dapat, jadi nggak melakukan. Kemudian dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanzuru fa inan nadhra la yughni minal qadari syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Janganlah kalian bernazar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian bernazar. Janganlah kalian bernazar, karena nazar tidaklah bisa menolak takdir sedikit pun. Nazar tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Nazar hanyalah dikeluarkan bagi orang yang pelit. Ini yang bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna nadhra la yuqarribu min ibni adama syai'an lam yakunillaha qaddarahu lahu walakin nadhru yuwafiqul qadara fayukhraju bidzalika minal bakhili ma lam yaknil bakhilu yuridu an yukhriju. Sesungguhnya nazar tidaklah membuat dekat pada seseorang apa yang tidak Allah takdirkan. Maksudnya apa? Dia nazar nggak nazar, ya seperti itulah keadaannya. Hasil nazar yang dia peroleh itu sudah Allah takdirkan. Bisa dipahami ya? Hasil nazar yang dia peroleh itu sudah Allah takdirkan. Nazar hanya dikeluarkan bagi orang yang bakhil, orang yang pelit. Orang yang bernazar tersebut mengeluarkan harta yang sebenarnya tidak ingin dia keluarkan. Ini jelas hadisnya, kawan. Kalau anak saya lulus tes kerja di rumah sakit Air Bunda misalnya, ini kan jadi primadona nih dokter. Ini jadi suatu kebanggaan. Wah, anak saya kerja di rumah sakit gitu kan. Ini kalau di kampung saya udah top ini. Kalau anak saya lulus
tes seleksi karyawan di rumah sakit Air Bunda, ya, saya akan motong ayam kampung 3 ekor. Ternyata waktu tes interview lulus, keterima jadi karyawan. Seneng nggak kira-kira orang tuanya? Seneng. Akhirnya apa? Motong ayam kampung berapa ekor tadi? 3 ekor. Ini nih karena nazar aku tadi. Coba mana aku tidak bernazar, tidak bakal lulus anak aku. Ini salah. Ya. Anaknya bisa lulus itu karena apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalaupun dia tidak bernazar, ya, anaknya masih tetap lulus. Hadisnya jelas, nazar tidak merubah takdir, ikhwan. Karena ada orang yang hobinya itu nazar. Dikit-dikit nazar, ya. Biar dimudahkan katanya. Kalau pengen dimudahkan cukup baca doa dimudahkan segala urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya. Ini anak TK, anak SD kelas 2 udah hafal insyaallah. Ya. Ini doa agar dimudahkan segala urusan. Bukan karena nazar kita tadi, ya. Perlu digarisbawahi. Nazar itu tidak merubah takdir. Kalau sudah terucap gimana, Ustaz? Kalau sudah terucap maka dia wajib untuk menunaikan. Kalau enggak menunaikan dia berdosa. Ini ada dalilnya ya yang menunjukkan bahwa wajib menunaikan nazar apabila sudah terucap. Ya, dia berjanji sama Allah, bukan sama kita. Betul Pak ya? Dia berjanji sama Allah. Maka wajib untuk ditunaikan. Tapi ada perinciannya. Kalau nazarnya tidak menyelisih syariat, maka dia harus menunaikan. Kalau nazarnya menyelisihi syariat Islam, maka dia harus membatalkan. Kalaupun tidak menyelisih syariat dan dia mau membatalkan, itu ada kafarohnya, ada tebusannya. Apa tebusannya? Insya Allah nanti kita bahas. Ya. Maksudnya gimana? Kalau nazarnya ini bertentangan dengan syariat Islam. Kayak kalau anak aku lulus tes interview ya, di perusahaan ini, aku nak motong ayam, tapi di makam keramat. Nah ini kira-kira seperti itu. Maka tidak boleh ditunaikan. Ya. Karena untuk apa? Karena apa tujuannya? Ya. Dia seperti judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, minasyirki an-nazru li ghairillah. Termasuk pada kesyirikan dia bernazar untuk selain Allah. Kalau nazarnya, kalau anak aku lulus di rumah sakit, interview di perusahaan rumah sakit ini, aku nak bangun musola misalnya di RT aku. Wah ini bagus Pak. Ya, maka dia harus menunaikan. Karena apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Karena satu kampung ini 2000 kakak, cuman masjidnya 1. Itu pun cuma 9 kali 6 misalnya. Kecil-kecilan ya 9 kali 6. 30 kali 20 misalnya. Nggak muat kalau nampung manusia ya. Kayaknya harus bikin musola aja lah. Kalau anak aku lulus tes interview, aku nak bangun musola misalnya. Nah, ini harus ditunaikan. Pembahasan nazar ya. Ini sepertinya gampang-gampang sulit ya, memahaminya. Seperti yang dibawakan oleh dalil yang judul yang dibawakan oleh Syekh At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, minasyirki an-nazru li ghairillah, termasuk kesyirikan ya. Dia bernazar untuk selain Allah. Syirik yang dimaksud di sini ikhwan ya, itu menyekutukan Allah dengan penyekutuan yang besar. Karena apa? Dia mempersembahkan nazarnya kepada selain Allah. Kayak kalau misalnya aku jangan aku lah ya. Kalau anak saya lulus ujian di PTN A misalnya, perguruan tinggi negeri, aku nak umroh. Bagus nggak umrohnya? Bagus, tapi umrohnya di Bukit Kaba.
Antum tahu nggak kalau ada orang yang umroh ke arah sana? Belum tahu ya? Bukit Kaba tahu nggak? Nggak tahu Bukit Kaba? Googling nanti ya, di map. Ini saya juga belum pernah melihat secara langsung, ya. Tapi beberapa kesaksian ya, para teman-teman yang sudah berhijrah dari kelompok tersebut ya, katanya pernah diajak umroh ke daerah situ. Umroh katanya lebih utama dibandingkan umroh ke Mekah. Allahu a'lam bishawab. Jelas ini menyimpang. Kalau anak aku lulus SBMPTN, aku nak umroh, tapi umrohnya ke sana. Kira-kira diterima nggak seperti ini? Kan bukan menyembelih. Ini beda, ya. Menyembelih sama bernazar. Apa itu nazar tadi? Dia mewajibkan suatu ibadah yang hukum asalnya ibadah itu tidak wajib. Nanti ada pembagiannya antara nazar yang tauhid, nazar yang syirik, dan nazar yang maksiat. Dan ini tingkatannya beda-beda, Pak. Nazar yang maksiat contohnya apa? Ya, kalau misalnya saya panen sawit saya bulan ini 50 ton, saya mau pesta miras. Nah, ini nazar yang maksiat. Tingkatannya beda sama orang yang tadi, kalau saya naik pangkat, saya mau umroh tapi ke daerah A misalnya, bukan ke Mekah. Nah, ini sesuatu yang dosanya berbeda, ada bertingkat-tingkat, ya. Apa tadi nazar? Yaitu dia mengharuskan kepada dirinya sendiri ibadah yang seharusnya tidak wajib. Baik secara mutlak, tanpa syarat, dan maupun muqayyad. Apa itu muqayyad? Yang terikat. Contoh nazar yang mutlak. Apa nazar yang mutlak tadi? Nazar yang tidak terikat. Contohnya apa? Saya bernazar, ya. Saya bernazar nih, saya mau melakukan tahajud lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nazar yang mutlak, ini nggak ada syaratnya, nggak harus muqayyad, terikat. Contoh nazar yang muqayyad, nazar yang terikat, yaitu seperti ini. Saya bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, ya, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan sholat malam. Bisa dipahami ya? Dua kalimat yang berbeda. Tujuannya untuk siapa? Untuk Allah. Tapi ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang tanpa syarat, dan ada yang pakai syarat. Pokoknya aku bernazar, aku mau sholat malam, tahajud, lillahi ta'ala. Udah stop, nggak ada kalimat lain. Ada lagi yang muqayyad, yang terikat. Kalau saya sembuh dari kanker ini misalnya, saya mau sholat terus, sholat tahajud. Ini jelas berbeda, walaupun ini lillahi ta'ala. Yang satu nggak pakai syarat, yang kedua pakai syarat. Nazar ini termasuk ibadah, ya kawan. Kapan nazar disebut dengan ibadah? Ketika dia mengatakan, kalau saya sembuh dari penyakit, dari sakit ini, misalnya sakit A, saya akan menghatamkan Al-Quran. Padahal selama ini nggak pernah sampai khatam membaca Al-Qurannya. Maka dia harus menunaikan ketika dia sembuh. Kalau dia nggak menunaikan gimana? Kalau dia nggak terucap nazar gimana? Sebenarnya nggak apa-apa. Menghatamkan Al-Quran wajib nggak kira-kira? Nggak wajib. Tapi kalau bisa, bagus. Tapi ketika dia sudah terucap tadi, maka dia wajib menghatamkan Al-Quran. Ini kan gampang susah memahaminya, ya. Kalau sudah terucap, ya, maka dia wajib. Tapi kalau nggak terucap, ya dia nggak ada ibadah untuknya gitu loh. Ya.
Nazar yang tadi, ikhwan, nazar yang mutlak dan nazar yang muqayyad tadi itu wajib diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Begitu juga dengan cara penunaiannya, penunaian nazar. Baik itu mutlak atau muqayyad, itu wajib dipersembahkan, wajib diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah dipalingkan kepada selain Allah, maka dia jatuh pada perkara kesyirikan. Izin minum. Bismillah. Kenapa yang dibahas tentang syirik terus? Ya, karena kita sedang mengedukasi masyarakat, ya, mengedukasi kaum muslimin agar tidak terjatuh pada perkara syirik. Karena posisi kita saat ini itu darurat akidah. Ya. Pelajaran akidah ini sangat urgen nih, Juan. Ini yang harus ditekankan di sekolah-sekolah. Tugas kita terberat itu sebagai seorang laki-laki bukan cari duit, tapi apa? Jaga anak istri kita agar tidak terjatuh pada perkara kesyirikan. Makanya suami itu wajib berilmu agar tidak terjatuh pada kesyirikan. Contoh syirik yang nggak sadar apa? Lagi wisata nih, wisata kita ambil kota Jogja misalnya. Siapa yang enggak suka gitu loh. Jalan-jalan, ingin wisatanya bagus, kuliner ya, sekali-sekali enggak apa-apa ya. Tapi jangan dijadikan kewajiban untuk kuliner ya. Jalan-jalan ke Jogja ya, itu ada dua pohon ya, yang katanya saya juga belum pernah ke sana, tapi reviewnya banyak di YouTube ya. Ya ini menyesatkan nih, kawan. Dua pohon beringin yang kalau bisa melewati pohon itu dengan tutup mata, itu apa sih katanya? Dimudahkan jodohnya apa seperti apalah. Ya. Yang ngasih jodoh siapa kira-kira, Ikhwan? Allah, bukan pohon beringin. Makanya pentingnya kita untuk apa? Belajar. Ya. Ini kita sebagai ada seorang suami ini bawa keluarganya liburan ke sana, diajaknya wisata ke sana. Hukum asal wisata itu mubah, boleh kawan. Ya. Kalau sekali-kali malah dianjurkan. Ya. Ngajak keluarga, ngajak anak istri jalan-jalan, liburan, boleh, monggo silahkan. Ya. Tapi sambil apa? Diedukasi. Kalau ketemu hal-hal yang menjerumus pada kesyirikan, kita kasih tahu keluarga kita, nak ini termasuk syirik, nak. Kalau kamu melakukan ini, nak, kamu bisa keluar dari Islam. Kamu harus syahadat lagi. Kamu sudah beruntung, nak, kamu terlahir dalam keadaan Islam. Jangan sampai kamu keluar dari Islam tanpa sadar. Nah, ini harus diedukasi. Pentingnya sebagai seorang suami harus berilmu. Begitu juga dengan nazar tadi, ikhwan. Kita harus berilmu. Jangan sampai kita bernazar tapi diberikan untuk selain Allah. Kalau orang tua saya, Ustaz, atau kakek saya, nenek saya masih melakukan, gimana, Ustaz? Kita sebagai keluarga itu wajib mengingatkan. Perihal dia terima atau enggak terima, dilakukan atau tidak dilakukan, itu urusan dia sama Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Gampang ya. Tapi harus dilandasi dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik. Walaupun keluarga kita, orang tua kita masih melakukan kesyirikan, dia tetap orang tua kita. Contohnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya kurang apa lagi? Bapaknya yang bikin Tuhan. Bapaknya yang bikin Tuhan, bikin patung. Anaknya mendakwahkan tauhid. Dan bersabar. Manggilnya bukan, woi, kau bukan, bukan, ya abati. Wahai bapakku. Dengan panggilan yang sangat baik. Ya. Kalau kita ingin mendakwakan keluarga kita ya, dengan cara yang baik. Sekali-kali kalau ada rezeki lebih, ya, ajak orang tua kita makan keluar. Ya. Ayo Pak, Bu, kita jajan pecel lele lah.
15.000 kali 3 45.000. Tambah S 3 15.000 ya, 55.000 kurang lebih ya. 50.000 ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Sambil makan sambil ngobrol, Pak, enggak tahunya Pak. Kita nih Pak kalau nazar ya, nazar motong ayam be Pak di pohon itu enggak boleh Pak, sambil apa? Makan tapi ya. Jangan pulang-pulang kajian langsung Assalamualaikum. Pak duduk dulu Pak, aku nak ngomong. Waduh. Kira-kira suka nggak bapaknya? Hah? Duduk dulu Pak, aku mau ada yang aku ngomong Pak. Ngomong apa nak? Bapak tuh selama ini tuh udah sirik Pak. Sudah murtad bapaknya. Marah lah orang tuanya. Ya. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang baik, Pak. Ternyata Pak, aku baru tahu Pak. Nah ini kan kalimatnya beda ya. Karena orang tua tuh tidak suka diguruin. Walaupun dia salah, dia tidak suka digurui. Tetap kita sebagai anak yang salah. Walaupun kita jenggotnya sudah panjang, ya, badan kita udah besar, tetap di mata mereka kita anak kecil. Mereka nggak mau diguruin. Jadi harus mendakwakan dengan cara yang baik. Terus ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kapan nazar itu dikatakan sebuah ibadah? Kapan ibadah itu menjadi makruh? Nazar itu menjadi makruh atau syirik? Kapan ini momennya? Yang pertama, nazar mutlak. Nazar apa tadi? Mutlak. Ini bernilai ibadah. Ini bernilai ibadah tauhid. Jika dia bernazar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia terucap nazarnya itu untuk Allah, maka ini dinilai sebagai ibadah. Contohnya apa tadi? Saya bernazar, saya mau sholat tahajud lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nazar mutlak ini ya, dia termasuk kesyirikan kalau dia bernazar untuk jin, untuk mayit yang sudah mati, atau penunggu, penguasa pantai selatan. Pantai selatan berarti daerah kidul ya, atau Nyi Roro Kidul. Pernah dengar nggak tuh? Nyi Roro Kidul. Kira-kira ada nggak Nyi Roro Kidul itu? Walaupun kita sering lihat ya lukisan-lukisannya gitu kan, seperti putri yang rambutnya panjang terurai, pakai kereta kuda. Ini Allahu a'lam, ini jin yang menyerupai ikhwan. Terus ada orang ditutup matanya melukis di pantai, inilah penampakan Ratu Pantai Selatan. Ini permainan jin ya, jangan diikutin. Kalau di rumah kita masih ada acara seperti ini, matikan TV-nya ya ikhwan. Bila perlu nggak usah pakai TV, nggak apa-apa, nggak berdosa ikhwan. Daripada apa? Daripada akidah anak dan keluarga kita ini tergadaikan. Akhirnya apa? Anak kita berpikiran, oh ada penguasa pantai ternyata. Jadi ketika kita ajak main ke Bengkulu, wah nanti anak kita apa ya? Kebawa ya. Bibi ada enggak Bibi? Nyi Roro Kidul. Wah, ini udah kena akidahnya berarti ya. Udah mulai terganggu. Dia memberikan nazarnya ini untuk jenis-jenis seperti ini. Memberikan nazarnya untuk kiai, tapi kiainya sudah meninggal. Kalau kiainya masih hidup, ya, ini ada tafsir lagi nih. Kalau Pak Yainya masih hidup, ya kita nggak apa-apa minta doakan. Pak Yai tolong doakan aku Pak Yai, aku nak umroh insya Allah Pak Yai. Ya. Maka boleh kita minta didoakan. Saya mau umroh sama Al-Manal Pak Yai insya Allah ya. Bulan depan minta doanya Pak Yai semoga dimudahkan. Oh, insya Allah dimudahkan Mas Dimas insya Allah ya. Ini boleh kita minta doa. Tapi kalau kiainya sudah meninggal, ya, berziarah ke makam kiainya sudah meninggal, Pak Yai tolong Pak Yai doakan saya, sampaikan sama Allah Pak Kiai, semoga saya dimudahkan untuk perjalanan umroh. Maka ini tidak boleh ya. Kalau dia memberikan ya, ibadahnya untuk sesuatu yang modelnya seperti ini termasuk pada kesyirikan. Dia takorup, mendekatkan diri bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Contoh gampangnya apa? Kalau anak saya lulus interview ya, di rumah sakit AR Bunda, saya mau motong sapi. Waduh, bapaknya juragan sapi di kampung ya, anaknya kuliah di Pulau Jawa, pulang ke sini suruh ngelamar ke rumah sakit AR Bunda. Alhamdulillah diterima. Tapi bapaknya bilang, kalau anak saya lulus, saya mau motong sapi di pohon keramat misalnya, pohon tua, pohon besar yang dituakan di situ, yang di bawahnya ada makam keramat. Ini ya. Jelas ini termasuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, ya, penunaian nazar mutlak, nazar yang tanpa syarat tadi, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu dinilai sebagai ibadah. Nazarnya termasuk ibadah. Ibadah apa? Tauhid. Adapun bentuk penunaiannya, persembahan nazarnya ini untuk selain Allah, ya seperti apa tadi? Jin, malaikat, nabi, ya. Bayangkan nih, memberikan nazar untuk malaikat pun tidak boleh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi, ya, tidak boleh. Apalagi jin. Intinya kepada selain Allah, maka itu tidak boleh. Atau ibadah atau nazar muqayyad, nazar yang terikat tadi. Kalau saya sembuh, saya mau baca Al-Qur'an sampai selesai 30 juz. Kalau dia berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini termasuk apa? Ibadah. Padahal apa? Nazarnya muqayyad, terikat. Adapun nazar muqayyadnya ini, ya, apabila diberikan kepada selain Allah, ya, maka ini tidak boleh, termasuk pada kesyirikan. Ya. Ini nazar muqayyad. Kalau saya sembuh, ya, saya mau tidur di kuburan 3 hari 3 malam misalnya, di kuburannya Syekh Fulan, ya. Orang soleh ini, saya mau tidur di sini, ya. Karena sebelum saya berobat, saya minta doa dulu sama arwah Syekh. Ini sudah sembuh, saya mau tidur di kuburan sebagai rasa terima kasih saya sama rohnya Syekh. Nah, ini nggak boleh, ya. Jelas ini tidak boleh, karena termasuk atau merupakan sebuah perkara kesyirikan. Adapun ikhwan, ya, nazar muqayyad ini hukumnya makruh. Nazar yang bersyarat ini hukumnya makruh apabila dilihat dari sisi keyakinan dan pensyaratannya, bukan ditinjau dari sisi ibadah. Kalau dia berkeyakinan, ya, kepada selain Allah, padahal ini nih, nazar ini diberikan untuk Allah, tapi dia berkeyakinan nazarnya lah yang membuat sembuh, bukan Allah, tapi diberikan untuk Allah, maka ini hukumnya apa? Makruh, ya. Tidak sampai derajat haram. Inilah kapan nazar disebut dengan nazar yang ibadah, makruh dan syirik. Kemudian perbedaan antara nazar syirik dan nazar maksiat. Tadi sedikit sudah saya jelaskan, ya, tentang nazar syirik. Dari tadi malah sudah diulang-ulang terus, ya. Sekarang nazar maksiat. Kalau omset saya bulan ini, ya, panen sawit saya tembus 50 ton sekali panen, saya mau bikin diskotik misalnya.
semua warga kampung kalau mau masuk diskotik gratis. Ini sebuah kemaksiatan. Sebuah kemaksiatan. Kalau nazar syirik gimana tadi? Dia memberikan nazarnya untuk selain Allah. Kalau saya sembuh penyakit ini, berobat ke luar negeri, di Lubuk Linggau, di Palembang udah nyerah semua, Jakarta udah nyerah, dia mau berobat ke luar negeri. Kalau sembuh, ya, saya mau nanam kepala kerbau di pinggir bukit, di bawah Bukit Sulap misalnya. Ya, diberikan untuk simbah penunggu Bukit Sulap. Nah, ini termasuk nazar kesyirikan. Tujuannya untuk apa? Dia bertakorup, mendekatkan diri ya, kepada selain Allah. Karena apa? Dia berterima kasihnya sama penunggu tempat tertentu. Seperti contohnya tadi apa? Kalau saya sembuh, saya mau nanam kepala kerbau di bawah Bukit Sulap, mencontoh ya. Tujuannya dia mau berterima kasih kepada penunggu bukit. Bukan manusia ya. Bukan mas-mas penunggu Bukit Sulap yang suka patroli, bukan. Tapi ini jin penunggu Bukit Sulap. Karena dia berkeyakinan Bukit Sulap ini dijaga katanya. Ada penjaganya. Ini kalau basing-basing ya, nggak permisi, nanti celaka ini. Contohnya apa? Dia buang air kecil sembarangan di wilayah itu ya. Nanti dampaknya seperti ini. Ini simbahnya ini marah ini. Ya. Terus apa sikap yang kita lakukan, Ustaz? Bener ya, ada jin, betul. Bahkan bukan cuma di tempat itu. Di semua tempat itu ada jin. Ya, mereka sama kayak kita, mereka hidup juga sama kita, mereka makan juga sama kita. Ada yang muslim, ada yang kafir. Ya. Tapi ada sebagian manusia yang berlebih-lebihan. Ya. Kita tetap meyakini mereka itu makhluk ghaib. Mereka ada. Terus biar nggak diganggu gimana, Ustaz? Kalau kita masuk ke daerah tertentu, ya, cukup baca doa a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah selesai. Masuk misalnya tempat yang menyeramkan lah. Kalau di sini ada nggak tempat yang menyeramkan? Ada nggak? Mungkin antum pernah lewat gitu kan di sekitar rumah sakit, oh merinding gitu kan. Ada ya? Biasanya ada. Nah, ini jangan takut ikhwan. Semakin kita takut, semakin dia ganggu. Besoknya antum lewat situ lagi diganggu beneran. Cukup baca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Biasanya sip malam atau mau pulang dari parkirannya takut ya. Seperti ada yang mengganggu, seperti ada yang melihat. Nah, ini jin. Ya. Jin ini ya kedudukannya lebih rendah daripada manusia. Jadi jangan sampai kita takut sama jin. Sama kalau di Indonesia ini apa ya? Hantu lah. Apa yang terkenal di Indonesia ini hantunya? Pocong, apa lagi? Kuntilanak, genderuwo. Terus apa lagi? Yang wujudnya, wah di Bukit Sulap itu ada makhluk besar tinggi ya. Itu jinnya. Kenapa cuma di Indonesia yang ada? Kenapa nggak di Selandia Baru, nggak di Norwegia ya? Di Rusia nggak ada genderuwo? Kenapa? Karena orang Indonesia takutnya sama yang model seperti ini. Ya. Di sana takutnya apa? Di sana takutnya vampir gitu kan, apalagi Dracula ya, karena mereka takutnya model seperti ini. Akhirnya jin menampakkan wujud seperti itu ya. Makanya kita kalau punya anak jangan ditakut-takutin sama yang model demikian. Ayo kalau nangis kaget di situ ada momok ya, Abi kasih momok di sana, ada kuntilanak lu di sana. Nah, ini. Kalau ada tetangga kita, omnya mungkin ngajak main anak kita pakai bahasa-bahasa seperti itu, kita cut. Nggak boleh itu. Nggak ada ya nak ya, itu nggak ada. Harusnya seperti itu. Tapi kalau jin itu ada. Dan jin ini ya,
Nggak boleh diberikan sesembahan, apalagi nazar. Ya. Semakin kita bernazar memberikan sesembahan untuk mereka, ya, mereka semakin kuat. Mereka semakin kuat, dan ini nggak boleh. Entah itu sesembelihan, entah itu nazar, ya. Seperti apa tadi? Kalau saya sembuh, saya mau tidur di kuburan atau tidur di pohon keramat. Nah, ini sebuah kesyirikan. Karena dia tujuannya apa? Bertakorup. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila ditinjau, dilihat dari keabsahan nazar tersebut, nazar maksiat itu sah. Sah. Kalau panen saya bulan ini 50 ton, saya mau bikin diskotik, itu sah. Tapi ya, tidak boleh dilaksanakan. Dan pelakunya wajib bertaubat. Bukan sekedar tidak dilaksanakan, tapi wajib bertaubat. Bisa dipahami ya? Dan dia harus menebus kafaroh. Nanti ada penebusan kafaroh. Apabila nazar, ya, kemudian nazar itu termasuk syirik besar. Nazarnya itu tidak sah dan pelakunya tidak wajib membayar kafaroh. Hanya pelakunya saja yang murtad. Murtad berarti apa? Keluar dari Islam. Dan dia wajib untuk bertaubat. Kalau dia masih mau dalam kondisi Islam, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita murtad tanpa sadar, ya. Caranya gimana Ustaz? Ya harus belajar. Ya. Belajar, kalau tidak salah ada kitabnya ya, kitab karya Syekh Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, tentang apa? Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, ya. Ini ada kitabnya. Jadi secara keabsahan, nazar yang maksiat tadi itu sah, tapi pelakunya dia sah, tidak boleh ditunaikan, ya. Dan pelakunya wajib bertaubat. Wajib bertaubat, ya. Berdasarkan jenisnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat ya, nazar syirik ya, jelas dosanya itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Dan dia wajib bertaubat. Kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa ini, ya, maka ya, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selainnya. Dosa membunuh, riba, berzina, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia di akhirat sesuai kehendak Allah, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian nazar yang maksiat ya, adalah dosa yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dia wajib bertaubat karena dia bukan termasuk apa? Kesyirikan. Bisa dipahami ya? Nazar maksiat ini ya, dosa yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam karena bukan termasuk kesyirikan. Mati. Lama ya.
Di sini Syekh At-Tamimi rahimahullahu taala membawakan dalil surat Al-Insan ayat yang ke-7, yufuna bin nadri. Atau kita baca dari ayat sebelumnya, ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas yang berisi minuman. Campurannya adalah air kafur. Bentuknya seperti apa? Allahu a'lam. Nanti di akhirat di surga itu tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terbesit oleh hati dan pikiran. Di surga ada anggur, tapi bentuknya anggur di sana itu jelas berbeda dengan bentuk anggur di dunia. Mauzun, pisang. Di dunia, di surga ada yang namanya pisang. Tapi rasa dan jenisnya, bentuknya Allahu a'lam, nggak ada yang tahu. Tidak pernah terbesit oleh hati dan pikiran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira." Yaitu mata air yang ada dalam surga, yang dari padanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkan dengan sebaik-baiknya. Jadi di surga itu ada mata air. Berarti saat di surga itu sama kayak di dunia, ada mata air, betul. Tapi bentuknya, jenisnya, warnanya kita tidak tahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar. Jadi nazar ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, yaitu hari kiamat. Pada ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuji, memberikan pujian pada orang-orang yang berbuat kebajikan. Di antara pujian yang Allah berikan disebabkan mereka ini memenuhi nazar. Ini jangan sampai nanti terlupa nazarnya. Kalau saya lulus PNS tahun ini, saya mau bangun musola misalnya, tapi dengan harta yang halal ya, jangan harta yang lain. Saya mau bangun musola, wah karena kebunnya luas ya, ternaknya banyak, mungkin dia bisa bangun musola, bangun tempat ibadah. Karena suatu kesibukan, akhirnya apa, dia lupa. Dan ini banyak terjadi, kawan. Kita tidak tahu, tapi yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mewajibkan ibadah yang seharusnya ibadah itu tidak diwajibkan untuk dirinya. Dia mewajibkan sebuah ibadah yang ibadah itu sesungguhnya tidak wajib untuknya. Terus bagaimana kafaroh, tebusan bagi orang yang tidak mau menunaikan nazar? Para ulama sepakat memberikan tiga atau empat cara. Yang pertama, memberikan makan kepada
memberikan makan kepada 10 orang miskin. Sama Ustaz, nak memberikan makan 10 orang miskin. Aku lagi saro, gitu kan? Aku bayi miskin. Ya. Kalau nggak sanggup, ya, dia memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Memberikan pakaian, nggak ditulis pakaian itu harus bagus, branded, nggak ya. Yang penting pakaian. Ya Allah Ustaz, baju aku jubah cuma 2 nih lah dipakai itu sholat Jumat sama sholat Id. Ya. Yang lainnya baju untuk apa? Kalau ini deres nggak? Motong. Ya, baju dinas, baju ngarit, Ustaz. Ini mana mau ngasih orang? Nggak pantas kayaknya. Berarti tidak sanggup. Ya. Cara yang ketiga, memerdekakan 1 orang budak. Apalagi ini bukan budak kecil, bukan ya? Budak ya zaman perbudakan. Tapi sekarang tidak ada lagi perbudakan. Kalau 3 ini tidak sanggup, ikhwan. Ya. 3 ini nggak sanggup lagi. Gimana caranya mau memberi makan orang miskin, 10 orang miskin, mau memberi memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak? Nggak sanggup. Caranya gimana? Puasa selama 3 hari. Puasa selama 3 hari. Cara agar membayar kafaroh nazar. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang ya. Hari apa? Rabu ya, Rabu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Apabila ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan yang terkutuk. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.